نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على عبدك المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق وأهل الوفاء أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari mulia ini, di tempat yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, saya mengajak diri saya pribadi dan mengingatkan diri saya pribadi dan panjenengan semua, mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. At-taqwa patuh, tunduk atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ijtinabun nawahi, dan menjauhi apapun yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan seorang hamba di muka bumi ini tergantung seberapa besar rasa takwa hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, melainkan juga kebahagiaan di akhirat. Tapi apabila ada seorang hamba yang lalai atas perintah Allah, terlalu menggampangkan perintah Allah hingga meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut di dunia maupun di akhirat terdapat kebingungan, kesumpahan, keruwetan dari segala apapun yang dia hadapinya. Maka kita semua hidup di muka bumi ini, tak lain Allah Subhanahu wa taala mempunyai visi dan misi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya di muka bumi ini bukan hanya menciptakan tanpa adanya visi ataupun misi, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan para jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk penghambaan sehamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ada seorang pemuda meminta wasiat kepada Sayyidina Amirul Mu'minin Umar bin Abdul Aziz, "Ausini ya Amirul Mu'minin." Kemudian Amirul Mu'minin mengatakan, "Usika bi taqwallah allati la yuqbalu ghayraha wa la yarhamu illa laha wa la yuthibu illa 'alaiha." Wahai pemuda, aku wasiatkan kepada engkau agar senantiasa engkau patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, allati la yuqbalu ghayraha, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima seorang amalan seorang hamba kecuali dilihat seberapa besar rasa takwa hamba tersebut kepada Allah. Wala yuthibu illa 'alaiha, dan
yang ngamalkan sedikit, banyak yang mendengar tapi yang beramal sedikit, banyak yang mendengar tapi yang mempraktekkan sangatlah sedikit. Hingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di muka bumi ini tak luput dari masalah, baik itu berupa masalah pribadi, baik itu berupa masalah di pekerjaannya, baik itu masalah di dalam sosialisasi, baik itu masalah di dalam pekerjaannya. Semua orang bingung mencari jalan keluar dari segala permasalahannya. Tetapi dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang yang beriman, kita diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya. Al-Furqan, Imam Baghawi mengatakan di dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya yang dimana cahaya tersebut dimasukkan di dalam sanubari seorang hamba hingga mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya terhadap seorang hamba. Hamba tersebut mampu berpikir, mana yang harus aku ikuti, mana yang harus aku tinggalkan. Tapi dengan syarat takwa, patuh, tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah dari seorang hamba yang terdapat kesulitan di dalam hidupnya mengembalikannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengembalikannya kepada Al-Qur'anul Karim firman Allah? Kita lebih sibuk mencari jawaban jalan keluarnya lewat sosial media. Kita lebih sibuk mencari jawabannya lewat Google. Kita lebih sibuk mencari jawaban lewat WhatsApp ataupun Instagram ataupun lain-lainnya. Tapi adakah di zaman sekarang yang menyibukkan dirinya mencari jalan keluar dari semua permasalahannya untuk kembali kepada Allah dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Hingga di dalam kitab Maulana Dailai yang senantiasa kita baca di dalam acara Mauludan, di situ terdapat qasidah yang dimana menggambarkan seorang kaum yang dimana sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi kelompok yang falah, yang beruntung bagi dunia maupun di akhirat. Fahumul qaumul ladzina hadu wa bi fadlillahi qad sa'adu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an fi qari. Mereka adalah seorang kelompok yang dimana diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala hingga mereka hidup di muka bumi ini tak ada kebingungan, tak ada kesumpahan, gak ada sesuatu yang mereka ingini, hanya ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin mereka melakukan suatu amal perbuatan, baik pekerjaan, baik amal apapun, kecuali hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Bukan cuma diberikan jalan keluar saja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita sumpah masalah ekonomi, kita sumpah masalah keuangan. Terkadang yang punya dagang sumpah atas tidak lakunya dagangannya. Terkadang masalah perkantoran sumpah karena tidak jalan misi dan visinya. Tapi adakah dari kita atau dari mereka yang senantiasa mengembalikan semua kepada Allah, membaca Al-Quran firman Allah di zaman yang serba banyak fitnah hari ini? Wa yarzuquhu min haitsu la
jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang hamba itu bisa melakukan takwa kecuali diimbangi dengan ilmu. Perlu kita ketahui hakikat daripada ilmu. Imam Ghazali mengatakan di kitab Bidayah Hidayah, al-ilm khusyu'ah. Ilmu itu adalah takut. Semakin kita punya ilmu, semakin takut kepada Allah. Semakin kita punya ilmu, semakin tahu kedudukan yang hina di sisi Allah. Semakin kita punya ilmu, gak mungkin mencaci hambanya Allah. Semakin kita punya ilmu, bahkan akan senantiasa menghormati hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin punya ilmu, semakin seenaknya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin. Wahai orang yang punya keluarga, kalian pemimpin keluarga kalian. Wahai orang yang punya jabatan, kalian pemimpin dan masyarakat kalian. Wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyatihi. Dan kalian semua akan dipertanyakan dari kepemimpinan kalian satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di khutbah yang singkat ini, kembalikan kita semua kepada Allah. Mengajak diri kita, jangan mengajak kepada orang lain ataupun orang lain. Kita umbar ke masyarakat tanpa melihat kekurangan diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gak kurang-kurang memberikan rahmatnya kepada kita seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak kurang-kurang memberikan nikmatnya kepada kita seorang hamba. Tapi kita seorang hamba yang banyak kurangnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa lalai atas Allah. Kita senantiasa khianat atas perintah Allah. Kita senantiasa lupa atas perintah Allah dan terlalu menggampangkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pasti ingin mendapatkan kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Apa syaratnya? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sekuat mungkin apapun yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dari khutbah ini, kita introspeksi diri. Kita ajarkan kepada keluarga kita, yang terpenting keluarga kita dan kita. Apakah kita sudah kenalkan keluarga kita siapa Nabi Muhammad SAW? Bagaimana akhlak budi luhur Nabi Muhammad SAW? Apakah sudah kita ajarkan kepada istri kita, anak putri kita, bagaimana tata cara menutup aurat yang benar? Bagaimana tata cara haid yang benar? Bagaimana tata cara sholat wudhu yang benar? Kalau belum, mau menunggu apa hadirin di bulan Rasulullah? Umur gak ada yang tahu, dan kita semua bakalan berhadapan dengan sakaratul maut dan ada mahsyar dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kita akan ditanya tentang amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Karena hakikatnya seorang hamba bisa mulia baik di dunia maupun di akhirat dengan dua perkara, al-ilmu wal khasyah. Dengan ilmu seorang itu akan diangkat oleh Allah derajatnya, dengan khasyah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rasa keimanan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan dan menetapkan iman Islam hingga akhir hayat kita. Semoga semua diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu al-haqqul mubin. Wa idza qila al-Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأجرنا من الخزي وعذاب العظيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وصل وسلم على سيدنا المصطفى محمد أهل الصدق وأهل الوفاء وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري وجمعنا يا الله به في كل أقوال وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عن الأذى والوباء الفحشاء والمرض والفتن ما ظهر منها ما بطن في بلادنا هذا الخاصة وفي بلدان المسلمين عامة، خصوصا إخواننا في غزة وفي صومال وفي غزة وفي إندونيسيا وجميع المسلمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من الأعداء ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهى عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله